Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implementasi nilai berakhlak pada film Hasduk Berpola. Kami beranggotakan 3 orang, ada Mbak Ani, Mas Solung, dan saya sendiri, Tiwi. Kami akan mempresentasikan 3 tokoh dari film tersebut. Yang pertama ada tokoh Budi, Bening, dan Mas Nun. Tokoh yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Ani, yaitu tokoh Budi. Tokoh Budi pada film Hasduk Berpola memiliki salah satu sifat berakhlak kompeten. Hal ini dapat dilihat dari Budi berlatih tali temali, sandi Morse, dan semafor secara otodidak di bawah pohon dan di rumah. Budi menunjukkan nilai kompeten melalui semangat belajar mandiri dan pantang menyerah, meski memiliki keterbatasan fasilitas. Hal ini menjadi cerminan bagi ASN untuk terus mengembangkan kapasitas diri demi memberikan kinerja terbaik bagi bangsa. Selanjutnya, sifat berakhlak yang kedua yang dimiliki oleh tokoh Budi yaitu harmonis. Budi menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia menciptakan harmoni dalam tim regunya, membuktikan bahwa perbedaan status sosial bukan penghalang untuk bekerja sama. Sifat terakhir yang dimiliki oleh tokoh Budi yaitu kolaboratif. Hal ini dapat terlihat dari potongan video kerjasama tim antara Budi dan rekannya saat kegiatan Jambore. Budi menyadari bahwa kesuksesan merupakan hasil kerja kolektif. Melalui sinergi gotong royong dan semangat kolaboratif, ia bersama timnya berhasil mencapai tujuan besar menjadi delegasi di Jambore, Surabaya. Selanjutnya, tokoh Bening akan dijelaskan oleh Mbak Tiwi. Nah, dalam film Hasduk Berpola ada tokoh Bening. Nilai berakhlak yang terkandung dalam peran Bening, yang pertama ada harmonis. Harmonis terjadi pada Skin ketika Bening makan dengan lauk seadanya bersama ibu dan kakaknya di meja makan. Bagi Bening, loyalitas sejati tidak memerlukan tindakan besar, melainkan ketulusan untuk tetap menghargai dan menerima kondisi keluarga apa adanya. Nilai ASN yang kedua dari sikap Bening adalah kompeten. Ditunjukkan dengan skin semangat belajar. Semangat belajar di meja makan mencerminkan nilai kompeten, karena ia terus berupaya mengembangkan kapasitas dirinya dalam kondisi apapun. Melalui semangat belajarnya di tengah keterbatasan ekonomi, Bening membuktikan bahwa nilai kompeten sejati adalah kemampuan kuat untuk terus berkembang, beradaptasi, dan memberikan yang terbaik demi masa depan. Nilai terakhir dari tokoh Bening adalah harmonis. Ketika Bening menggunting spray di rumah untuk dijadikan hasduk agar Budi tetap bisa mengikuti kegiatan pramuka. Sikap ini menunjukkan nilai harmonis melalui empati dan pengorbanan tulus saat membantu menyediakan hasduk untuk kakaknya demi menjaga semangat serta keutuhan hubungan keluarga di tengah keterbatasan. Selanjutnya, tokoh Mas Nun akan dibacakan oleh Solung. Tokoh selanjutnya adalah Mas Nun. Adapun nilai berakhlak yang dapat kita ambil dari peran Mas Nun adalah yang pertama berorientasi pelayanan. Bisa dilihat dari scene Mas Nun sedang berada di pinggir jalan, duduk di sebuah kursi kayu kecil sambil menjalankan usahanya sebagai tukang tambal ban. Mas Nun menunjukkan nilai berorientasi pelayanan dengan memberikan dukungan moral dan bimbingan bijak kepada Budi di tengah keterbatasan materi dan persoalan pribadinya. Nilai berakhlak selanjutnya dari peran Mas Nun adalah kompeten. Mas Nun sedang berada di dalam rumah bersama Budi di mana ia membuka sebuah peti kayu tua, yaitu tempat penyimpanan barang-barang bersejarah pribadinya. Mas Nun mengeluarkan sehelai bendera merah putih kusam yang penuh dengan lubang bekas peluru. Sebagai seorang veteran, Mas Nun menunjukkan kompetensi sebagai narasumber primer sejarah. Ia tidak hanya bercerita berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman nyata. Keahliannya dalam menceritakan detail peristiwa menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang kompeten dalam memahami nilai-nilai kebangsaan. Mas Nun menunjukkan kompetensi dalam mendidik, pedagogi. Ia mampu mengubah benda mati, yaitu bendera yang rusak atau berlubang, menjadi sebuah media pembelajaran yang sangat kuat bagi Budi.
Nilai berakhlak selanjutnya dari Mas Nun adalah adaptif. Bisa dilihat dari scene Mas Nun berbicara dengan temannya bahwa ia merasa fisiknya sudah tidak kuat lagi bekerja di pertambangan minyak dan berniat membuka usaha sendiri, yaitu tambal ban. Mas Nun menyadari bahwa fisiknya sudah tidak kuat lagi bekerja di pertambangan minyak. Ia menunjukkan sikap adaptif dengan memutuskan untuk memulai usaha sendiri, yaitu tambal ban, demi menyambung hidup, menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan martabat. Mas Nun tidak terjebak dalam romantisme masa lalu atau memaksakan diri pada kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Ketika realitas fisik, maksudnya usia tua, dan realitas ekonomi, kebutuhan hidup berubah, ia tidak menyerah. Ia secara cepat mengubah strategi hidupnya dari seorang pekerja tambang menjadi pengusaha mandiri, yaitu tukang tambal ban. Ini adalah bentuk penyelesaian diri terhadap perubahan lingkungan dan kemampuan fisik. Ketiga. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.